Jangan tanya, orang Jawa itu Indonesia tinggal di Pulau Jawa itu orang harus tahu separuh negaranya adalah gunung berapi. Artinya ini mempengaruhi psikologi rakyat Indonesia. Jadi mudah terbakar dan panas. Untung terbelah dalam pulau-pulau. Jadi masih ada air. Gampang diredam. Mendapatkan rezeki. Tapi ingat loh, Nabi pernah mengatakan berdoa agar keluarganya hidup dalam pas-pasan, kalau tidak boleh dikatakan miskin. Lah kalau kalian kemudian berpoya-poya, berharta benda, berkaya-kaya, nuruti siapa? Ngaku cucunya tapi tidak ngikuti datuk neneknya, moyangnya. Nah, bagaimana? Ini kan sama dengan bakar sate di sono, panggangnya di sini. Bisa matang apa enggak? Enggak matang. Kalau saya mengatakan agak kasar, janganlah. Kamu ini siapa? Enggak ada sejarahnya. Habib itu jago perang, enggak ada. Negaranya perang aja enggak pernah menang kok. PGN siap. Pendekar darah Garuda Jatmi juga siap di belakang. Patriot Garuda Nusantara saya sebagai senopatinya siap. Kalau misalnya TNI nanti dikatakan melanggar HAM karena memukul atau apa kepada mereka yang kurang ajar dan kemudian suka mendiskreditkan pemerintah, menuduh pemerintah, membuat keonaran, PGN siap berada di depan. Karena begini ya, sekarang ini kan saya diberi saran sama Mas Kiai Sobirin, itu persoalan sekarang itu hanya ganti baju saja. Gegeran di Indonesia ini hanya ganti warna saja. Dari mulai gegeran pilkada, sampai pilpres, sampai mulai terminologi cicak, terminologi kodok, sampai terminologi yang lain. Ini berbahaya. Dan itu harus ada kepedulian dari Menteri Dalam Negeri. Kemarin saya sudah silaturahmi kepada beliau, tapi belum sempat ngomong banyak. Saya ditemui Mendagri sendiri, ditemui sekjennya, Komjen Tompi sendiri sampai jam 6 sore. Tapi belum banyak. Sebaiknya ada kepedulian, persoalan ini harus ditangani dengan benar, jangan dianggap sebagai ecek-ecek. Ini persoalan yang mengerikan. Nanti bisa menjadi perang saudara secara meluas. Karena berkaitan dengan SARA. Isu SARA, suku, agama, ras, kepercayaan. Ini orang-orang Arab kafiran dari Yaman itu sering anti Cina. Itu ras. Coba kalau orang Cina ngomong juga sama, anti Arab. Toh mereka sama-sama pendatang, sama-sama imigrasi, sama-sama imigran. Nggak ada bedanya, mereka itu pendatang aja, tamu aja. Makanya mulai penanganan dengan cara benar. Kapolri juga harus bertanya yang benar kepada seseorang atau kelompok atau lembaga yang mengerti persoalan ini. Karena pertarungan antara nasab ini sudah ada sejak zaman lama. Hanya saja orang NU itu masih melihat sebutir keturunan Nabi yang ada di Indonesia. Karena kebaikannya membawa suudon, membawa husnudon kepada orang-orang
yang diakui sebagai keturunan Nabi. Lah celakanya, orang menipu kan ada batas. Ini kalau mengaku saya anak turunnya Soekarno, masih wajar. Karena orang Indonesia, rakyat Indonesia, wong Jawa, dan presidennya juga Soekarno. Ya kan? Bapak revolusi dan menggerakkan semua rakyat dan rakyat merasa bersama dia. Itu masih ada wajar meskipun tidak ada keturunan sebenarnya. Benar. Saya anak turunnya Bung Hatta bisa saja. Tapi ini gendeng-gendengan ini, gendeng mangan sabun ini. Jadi ulama NU mengakui Habib yang sokeh yang ada hubungannya dengan Nabi. Nama gelarannya adalah Sayyid dan Syarif. Ini ada kelompok yang mengaku keturunan Nabi juga dari warga yang berbeda, bani yang berbeda. Jadi memang beda antara Syarif, Sayyid, Habib. Jadi kalau Syarif dan Sayyid itu memang keturunan Nabi. Bisa dites DNA secara kesehatan. Lah kalau Habib ini masih dipertanyakan, dalam tanda petik masih dipertanyakan, karena dari telusuran penelitian, kan penelitian ini bisa dengan penelitian perpustakaan, dari data-data semuanya untuk menyusun tesa, antitesa sampai sintesa itu kan diawali dengan pendapat dulu, baru kemudian mencari bentuk-bentuk teorinya. Nah itu ada searching searching kepustakaan, dan itu dibenarkan dalam bentuk penelitian. Sesudah penelitian ini kok kemudian masih menimbulkan gonjang-ganjing karena berkaitan dengan khasanah buku yang diteliti, diterbitkan sebelum klaim sebagai dzurriyyah Nabi itu ada, dan klaim sesudah dzurriyyah Nabi itu ada, tidak cocok, tidak serujuk. Yang merasa keturunan Nabi merasa punya bukunya. Ya. Yang tidak merasa menganggap tidak keturunan Nabi tidak punya juga bukunya. Nah, maka jalan tengah berdasarkan Al-Qur'an, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma daraja, berdasarkan hadis Rasulullah SAW juga mengatakan begitu tentang ilmu. Meskipun ini mursal, tolabul ilmi ala kulli muslimin wal muslimatin. Ada lagi utubul ima walau bisin. Man arada dunya fa alaihi bil ini, wa man arada akhiratika fa alaihi bil ini, wa man adahuma fa alaihi bil ini. Maka kedudukan ilmu itu menjadi sentral. Bahkan Allah tidak mengangkat derajat seseorang kecuali dengan ilmu. Iya. Ya. Iya. Tapi di atas ilmu akhlak. Karena yang namanya iblis itu ilmunya tinggi. Lebih tinggi dari Allah. Tapi tidak memiliki akhlak. Lah akhlak itu pada Rasulullah. Maka boleh saja kita tidak akan membeda-bedakan anak keturunan petani, anak keturunan petambak, anak orang miskin, anak orang yang pinggir hutan. Kalau dia berilmu, kita akan hargai. Ya. Tetapi dia mengaku anaknya presiden sekalipun, anaknya jenderal sekalipun, anaknya Rasulullah, kok majdub, kok gendeng mangan sabun. Ya tidak mungkin lah Rasulullah kemudian ada keturunannya gendeng mangan sabun. Wong Rasulullah itu Nabi Musa itu pinter-pinternya Nabi. Kalah ilmunya sama Rasulullah. Tapi bukan Rasulullah ditunjuk sebagai penjabar dan penanam sekaligus ngerambakake ilmu, itu bukan. Di atas ilmu itu karena ada akhlak.
maka berlakulah inamal buistu liutamima makarimal akhlak. Karena iblis itu juga ilmunya tinggi. Lah maka orang yang mengandal-ngandulkan ilmu tanpa kaitannya dengan akhlak barangkali masih sepeleteran dengan iblis gitu loh. Jalan tengahnya gini, gitu. Nah, oleh sebab itu coba tolong yang Habib, yang Kiai Jawa, kembalilah ke pesantren. Kembali membuka kitab Taklim Muta'alim. Ya. Perlu itu. Kadang-kali karena terlalu lama berkelana, agak sedikit melupakan. Coba kembali kepada Taklim Muta'alim. Bahwa Imam Ghazali juga membahas juga babul ilmu. Jadi orang yang memiliki ilmu atau sedang mencari ilmu, di antaranya prasyaratnya perilaku adalah selalu tawamudhu. Kedua, orang yang mencari ilmu tawamudhu, kemudian puasa. Kemudian perangainya menyenangkan dan pandangannya meneduhkan. Karena kiai itu bukan penghukum, kiai itu pengajak, kiai itu pengejek. Lah kalau berdakwah nama kok sambil ngejek, itu bukan kiai, itu bukan perilaku ulama. Baik kiai atau Habib yang senangannya mengejek, itu bukan perilaku ulama, itu perilaku setan. Jadi siapapun, nggak peduli Habib sundul langit, kalau dia perilakunya suka mengejek, mendolimi, maka itu adalah perbuatan setan dan iblis yang hatinya belum rampung itu. Dia masih harusnya tolap dulu, belajar dulu. Nah, prasyarat untuk menempa ilmu itu al ilmun nurun. Ilmu itu cahaya. Pasti akan mendatangkan penerangan. Mendatangkan hati ini jadi gembira. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fakonuri, anta iksiru fakorli, anta misbahus sudur. Jadi ilmu itu sekurang-kurangnya, karena al ilmu nurun, ilmu adalah nur, maka sekurang-kurangnya akan menerangi hati pemilik ilmu. Kalau hatinya terang, melihat Allah itu jelas. Nah, kalau jelas melihat Allah, nggak mungkin ada waktu dan kesempatan untuk melihat selain Allah. Saking indahnya Allah. Nah, kalau saking indahnya Allah, nggak mungkin bertutur kata tidak lemah lembut dan menyenangkan hati makhluk yang dibuat oleh Allah. Karena khawatir takut menyakiti pembuatnya. Sehingga tidak mungkin seorang ulama yang sudah hatinya misbahus sudur gitu kemudian memaki-maki, berkata kasar, bahkan apalagi nendang, mukul. Enggak. Guru saya itu kalau didatangi tamu siapa saja tidak pilih kasih. Apa yang dilakukan pertama kali? Dia ambil air wudhu, kemudian hidungnya dikasih minyak wangi, tangannya kasih minyak wangi. Yang datang nelayan, baunya ikan, baunya apa, nggak peduli. Karena ketika salaman, dia membau minyak wanginya. Lah sekarang kan enggak. Masa salaman aja sampai cium kaki? Nggak ada tuh, tradisi Rasul nggak ada. Lah kalau orang yang mengaku anak cucunya Rasul, kemudian membiarkan mencium kaki, ya nggak benar. Sujud itu hanya kepada Allah. Kepada ibunya aja banyak ulama yang tidak menyetujui atau membolehkan. Meskipun
ridallah wa fi ridha walidain, sutullah wa fi sutu walidain. Meskipun ayatnya juga jelas wa wasainal insana bi walidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali daika ilayal masih. Jadi sujudnya kepada orang tua, ayah atau ibu dianggap oleh Allah sebagai rasa syukur dan itu sama dengan Allah. Itu aja masih ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak. Lah ini bukan siapa-siapa. Terkenal sebagai orang yang berilmu juga tidak. Ngajinya di mana? Punya pondoknya apa? Sejak kapan? Belum taskeh semuanya. Bu jangan. Ini yang mengakibatkan persoalan, jadi geger terus. Iya, Sementara pemain politik memanfaatkan. Sementara Habib Lutfi jadi penasihatnya Mas Prabowo, penasihatnya Gibran. Lagi GNU justru ada sesuatu yang belum selesai tentang Habib Lutfi ini. Ada titik temu pasti, insya Allah orang NU udah nggak gampang ngawur-ngawuran enggak. Sabar, wong NU itu tidak sikile itu, mas kakinya masih dipakai, gitu, ngaleh. Digetok gitu, udah NU digetok masih ngalah. Mbok jangan gitu toh, Gusti Allah yang gawe saya aja, bapak saya, ibu saya yang ngasih makan saya aja nggak pernah getok gitu, ngalah. Ngalih. Tapi kalau sudah 3 kali, jangan tanya. Orang Jawa itu, Indonesia tinggal di Pulau Jawa itu, orang harus tahu separuh negaranya adalah gunung berapi. Artinya ini mempengaruhi psikologi rakyat Indonesia. Jadi mudah terbakar dan panas. Untung terbelah dalam pulau-pulau, jadi masih ada air. Gampang diredam. Ada panasnya. Tapi kalau apinya sudah membara, airnya udah nggak ada, ngamuk mesti. Ya, kalau ngamuk, Habib itu bisa disembelih itu. Jangan dihapus, saya ngomong Habib yang dobol tidak ada keturunan dengan Nabi itu bisa disembelih itu. Iya. Jangan lupa loh. Bapak saya yang tukang nyembelih PKI dulu. Karena kakak saya, kiai-kiai semua itu, baik di Jawa Timur, yang nyembelih PKI itu Banser dulu itu. Meskipun PKI-nya ketika mau disembelih bilang Allahu Akbar, tetap sembelih. Urusan Allahu Akbar, urusan dia dengan Allah. Tapi urusan PKI karena melanggar konstitusi, urusan negara, berlaku hukum negara, gitu loh. Jadi Habib ini jangan sholat. Kalau saya mengatakan agak kasar, janganlah. Kamu ini siapa? Nggak ada sejarahnya. Habib itu jago perang, nggak ada. Negaranya perang aja nggak pernah menang kok. Negaramu itu sampai hancur kayak gini. Negara Arab yang hebat diperjuangkan oleh kemenangan perang salib oleh Salahuddin Ayyubi yang menerkenalkan selawat Badar, yang menerkenalkan selawat Barjanji, yang menerkenalkan selawat Burdah. Sayyidina pengarang, pemenang, pahlawan Salahuddin Ayyubi aja tidak kamu hormati. Ketika keluarga Rasul sekian ribu dihabiskan anak-anak cucunya dalam perang Karbala dibunuh semua. Kamu enggak berbuat apa-apa. Tapi sekarang kamu karena mendapatkan keuntungan dengan klaim keluarga Nabi, kamu mendapatkan rezeki. Tapi ingat loh,
Nabi pernah mengatakan berdoa agar keluarganya hidup dalam pas-pasan, kalau tidak boleh dikatakan miskin. Lah kalau kalian kemudian berpoya-poya, berharta benda, berkaya-kaya, nuruti siapa? Ngaku cucunya tapi tidak ngikuti datuk neneknya, moyangnya. Nah, bagaimana? Ini kan sama dengan bakar sate di sono, panggangnya di sini. Bisa matang apa enggak? Enggak matang. Ingat loh. Satu hal lagi, kenapa ini ribut tiba-tiba? Itu karena dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Oleh sebab itu saya mengatakan Mendagri, Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Kapolri harus tegas. PGN siap, pendekar darah Garuda Jatmi juga siap di belakang. Patriot Garuda Nusantara saya sebagai senopatinya siap. Kalau misalnya TNI nanti dikatakan melanggar HAM karena memukul atau apa kepada mereka yang kurang ajar dan kemudian suka mendiskreditkan pemerintah, menuduh pemerintah, membuat keonaran, PGN siap berada di depan tanpa berbayar. Udah lama yang membubarkan FPI saya, HTI saya. Lalu diakomodir oleh presiden. Presiden kupingnya mendengar omongan rakyatnya. Maka sekali lagi saya minta Bapak Presiden tolong turun. Mengatasi persoalan ini nggak bisa hanya sepotong-sepotong. Dunia sudah merasakan betapa hasil pengetahuan itu demikian hebat. Maka kalau melihat siapa dia, jangan melihat jarine, apalagi jaraknya sudah 1600 tahun. Ada yang fasih. Jadi Rasulullah berpuasa terakhir. Seperti ini nih, saya contohkan. Rasulullah pernah sudah puasa terakhir. Dianggapnya ini puasa terakhir. Tapi ternyata setelah asar ada orang Badui datang tergopoh-gopoh kepada Rasul dan mengatakan saya melihat hilal. Rasulullah membatalkan puasa kok. Gitu loh. Ini sama. Bertahun-tahun mengaku klaim anak keturunan Nabi. Iya kan? Terus ada kiai muda yang pinter dan delelai, barangkali dia sholat tahajud atau wiridan beribu-ribu wiridan, diusik oleh pangeran, mempunyai perbendaharaan kitab, buka-buka, adalah ketemu, menghasilkan satu fakta. Ya harusnya seperti Rasulullah menerima kabar, meskipun itu orang Badui loh itu. Jadi ada, kalau menerima sesuatu memang harus cek and recheck. Ini tabayunnya, dia tabayun kok dengan, meskipun tabayun dengan orang Badui. Lah ini Kiai Imad ini kan enggak Kiai cek. Siapa yang bisa membuat kitab lebih dari 10 jilid? Bahasa Arab lagi. Jadi jangan dilihat karena masih mudanya. Ketika sekumpulan sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman udah tua-tua, Sayyidina Ali paling muda. Tapi kedudukan ilmu melebihi sahabat yang lain. Ya ilmunya yang dihargai. Apalagi moralnya baik dan dia
tersambung sanadnya kepada Wali Songo. Nggak usah keturunan Nabi lah, tersambung ke Wali Songo. Lah Wali Songo itu kan pelopor dakwatul Islam dunia yang paling berhasil. Negara mana yang didakwahi oleh orang-orang Arab atau orang-orang Yaman bisa berhasil kayak Indonesia? Tidak ada. Jangan kemudian bapak moyangnya, nenek moyangnya datang abad ke-18, abad ke-14 saja kita sudah punya raja Islam, kerajaan Islam, terus dia mengaku bahwa dakwatul Islam. Kalau tidak ada nenek moyangnya, kalian masih nyembah pohon, wah itu keterlaluan begitu. Ya. Jadi supaya benar, maka ada political will government. Mau presiden, mau menteri kesehatan, mau Kapolri, mau Mendagri, Menko Polhukam harus bekerja sama dengan Menteri Agama. Jadi sampai memunculkan surat keputusan bersama 6 menteri lah sekali-sekali bikin rekor gitu. Surat keputusan bersama 7 menteri termasuk Menteri Agama gitu ya. Kemudian karena ini persoalannya adalah kesehatan, genetika, maka harus lewat ilmu kesehatan. Jangan katakan hari gini tes DNA terlalu goblok itu. Ada orang itu yang ngomong begitu, ini goblok sekali ini, jumut, terlalu terdoktrin dengan kejumutan. Ya kalau kesehatan menyangkut ilmu kromosom, ada sel ini mengandung atom itu ada proton, ada neutron, ada semua masing-masing. Ketika kemudian bersama terpadu oleh Allah sedemikian hebatnya, Allah itu rigidnya sedemikian hebat sekali. Allah itu sampai mengendus karena menjaga kemurnian keturunan Nabi dan Rasulnya, maka genetika sejak Nabi Ibrahim itu akan memiliki merek yang sama. Jadi kalau Nabi Ibrahim genetika ini A, maka menurun ke Ismail ini, menurun ke Ishak begini, menurun ke Yahudi begini, menurun ke ini begini. Lah kalau orang Arab ini yang di Indonesia mengaku sebagai keturunan Nabi, genetikanya aja nurun bangsa Arabnya saja tidak. Lah kok keturunan Nabi? Ini Nabi apa? Nabi Tontoksot apa bagaimana? Ya ini. Jadi saya pernah ngaji di Kiai saya di Madura. Al khaya'u minal iman. Mbok malu. Ben kamu, cek kamu dikasih Allah itu iman rakyat yang sedikit. Nek kamu tidak punya malu, ngeklaim sebagai keturunan Nabi, pantes enggak kelakuanmu iku, ilmumu iku, omonganmu iku, keturunanmu sing di saka ngendi darahmu. Coba dilihat gitokmu lewat kaca yang di belakang itu biar tahu. Jadi apa enggak takut kamu mengaku-ngaku nasab Nabi tetapi bukan Nabi loh. Nek ngaku anaknya Jokowi gitu masih bisa barangkali apa-apa. Anak Pak Harto bisa. Jadi cek menungso ini sudah menungso yang disempurnakan oleh Allah. Yang paling paripurna itu Rasulullah Muhammad SAW. Masalahnya Habib itu panggilan Allah kepada Nabi. Artinya kasih Allah sebagai padanan dari Khalilullah gitu loh. Panggilan kepada Ibrahim Khalilullah. Lah Nabi Ishak aja tidak bergelar Khalilullah kok. Nabi Ismail tidak dipanggil Khalilullah. Masa ini Nabi Muhammad bergelar Khalilullah, bergelar Habibullah. Sayyidatina Fatimah tidak bergelar ke Habibullah. Anak cucunya tidak bergelar Habibullah, Sayyidina Hasan Husain. Iya kan?
Lah kok ini orang-orang tiba-tiba bergelar Habib. Habib itu artinya kasih, sayang. Jadi kalau saya memanggil Kiai Nawawi, ya Habibi, itu artinya saya sayang sama kamu sebagai saudara, sebagai bapak, sebagai anak, sebagai santri. Lah kalau salah ucap kemudian ya Habibi, memangnya kita homosek apa? Laki-laki mengundang laki-laki sayang. Lah ini perlu diketahui nih orang-orang. Habibi, panggilan Habibi itu ditujukan bapaknya orang Arab sana kepada anak, kepada istri. Seorang ibu kepada anak, kepada suami, kepada saudara, ya Habibi. Bukan sembarangan ya Habib, ya Habib. Kalian ini apa enggak takut? Umatnya Nabi Lut aja dilaknat oleh Allah karena gara-gara perhabiban ini. Jangan sampai Indonesia kemudian jadi dilaknat oleh Allah karena melakukan kelakuan yang sama dengan umatnya Nabi Lut. Berat loh ini. Oke, membahas Habib ini nggak akan selesai. 100 2 jam nggak akan selesai. Nanti akan berjalan terus. Karena sudah bertahun-tahun. Ini kesalahan NU. Waktu itu ulamanya terlalu lembut. Sehingga tidak mengambil keputusan yang baku. Nah sekarang PBNU namanya gamang. Sono sini nggak bisa. Ketika ada dua pendapat, Anda harus tabayun keduanya dan menentukan tahkim. Yang salah yang mana, yang benar yang mana. Bahwa yang salah tidak boleh menghina yang salah tidak boleh menghina yang benar tidak boleh menghina yang salah, apalagi yang salah. Maka itu persoalan lain, tapi persoalan keterhubungan dengan Nabi itu penting, itu bukan karena benci. Loh kalian anaknya petani aja kalau nyantri di tempat saya nggak bayar kok, makan minum tidur nggak bayar, dikasih duit lagi, apalagi ada hubungannya. Jadi mau tolong biasa saja, jangan kamu makan dengan menipu. Kalau belum jelas kriteria nasabmu, kamu mengklaim sebagai keluarga Nabi, itu sekurang-kurangnya hukum harta yang kamu peroleh adalah subhat. Halal tidak, haram tidak. Ya, saya bukan benci, tetapi mbok ya duduk bareng, jangan lewat video kono gini kono gini. Dan semakin rusak, semakin nggak dihargai. Nanti kalau sudah marah, lain loh persoalannya. Saya ngomong begini sekaligus memberikan harapan dan himbauan kepada Kapolri. Kapolri jangan mandang ini sepele. Panglima TNI jangan pandang ini sepele. Mendagri jangan pandang ini sepele. Menko Polhukam jangan pandang ini sepele. Menhankam jangan pandang ini sepele. Ini penting. Demikian mengakar. Bapak saya mati karena berjuang. Mbah saya sebagai panglima mengusir Jenderal Malabi, Jenderal Nelson. Lalu masih dibohongi dengan mereka-mereka yang mengaku sebagai keluarga Nabi, padahal kedatangannya adalah menjadi anteknya Belanda, menjadi kodinya, menjadi pemimpin agama bikinan Belanda. Bahkan memfatwakan pertarungan pertempuran kemerdekaan adalah yang dikatakan sebagai jihad itu adalah haram. Ini kan kebalik-balik ini. Saya patriot, saya cinta tanah air, saya bela Indonesia ini dengan nyawa saya. Bahkan sekarang sudah saya wakafkan nyawa saya. Saya pengen mati. Bukan di tempat tidur, tapi membela agama, kemurnian keturunan Nabi dan negeri ini Indonesia. Jadi jangan main-main ya. Ini belum semua loh, belum semua ngamuk loh. Kalau semua ngamuk,
nggak bisa itu polisi ngatasi. Nggak bisa ngatasi itu tentara. Kalau sudah perang horizontal, semuanya angkat senjata, bambu runcing, semua angkat senjata. Karena capek sudah mendengarkan omongan para Habib yang kurang ajar ini. Nanti kita bahas lagi sesi yang barangkali penghinaan kepada Nabi Muhammad. Habib-habib itu sudah menghina Nabi Muhammad dan Allah. Ada, saya punya datanya. Ini nanti kita bahas lagi. Marilah kita berdiskusi menemukan titik temu. Sudahlah, yang kenceng kendo, yang kendo kenceng sedikit, jadi harmoni, ada musiknya, nggih. Jangan ngeyel, mundur isin. Kalau kebenaran, kulil haqo walau kana muron. Jangan kemudian ya sudah bapak moyang sampean menikmati renta ekonomi akibat klaim sebagai keluarga dzurriyyah Nabi. Padahal dzurriyyah Nabi cuma 5 yang disucikan. Yang lain dzurriyyah tapi tidak disucikan. Yang disucikan ada 5. Likom satun utuk hibia. Harol baba il khatimah. Al musoba wal murtado wabnahuma wal fatimah. Maka Sunan Gunung Jati bikin nadoman. Sudah nyuwun gandul Gusti Rasul nyuwun gandul ing panase pagebleke dunyane Gusti Nabi Gusti Ali putra garwa muga-muga dosa kula di ngapura. Jadi alul bait ya Gusti Rasul, Gusti Ali, kedua putunya wabnahuma wal fatimah. Yang lain itu enggak. Bukan alul bait yang disucikan ya. Yang dijamin surga ya, yang lain enggak, enggak. Makanya pada waktu itu ada Rugaya di sampingnya, lalu bagaimana ya Rasul dengan saya? Engkau menjumlatil solekah, tapi bukan alul, padahal itu istri Rasul. Aja